Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pendidikan anti korupsi itu. Nah, pendidikan anti korupsi adalah pendidikan anti korupsi atau yang bisa kita sebut dengan PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam memulai nilai anti korupsi sejak dini. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu korupsi? Definisi dari korupsi ini adalah korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corpus, corruptio dari kata corrumper, corruption atau korup dari Inggris, corruption dari Prancis, dan corrupti atau corrupti dari Belanda, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, adapun latar belakang dari korupsi. Yang pertama ada korup, yang artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan koruptor adalah orang yang melakukan kegiatan korupsi tersebut. Adapun korupsi ini sudah jelas adalah kejahatan yang luar biasa atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, yang pasti sudah merugikan dan dampaknya yang sangat luar biasa bagi lingkungan sekitar. Nah, ada nggak sih contoh korupsi di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah pasti ada dong. Contohnya, seperti kisah seorang anak bernama Rizka. Ia ini ingin membeli sepatu, tetapi uangnya tidak cukup. Nah, di dalam posisi tersebut, Rizka ini kebingungan untuk mencari uang dikarenakan dia ini seorang bendahara kelas. Dia mencari kesempatan untuk mengambil sedikit uang kas tersebut agar diberikan untuk membeli sepatu yang diinginkan. Nah, sudah pasti perbuatan tersebut ini dinamakan dengan korupsi karena Rizka ini mengambil uang kas tersebut untuk keperluan pribadinya, yaitu membeli sepatu. Contoh selanjutnya yaitu mencontek. Mencontek ini adalah sebuah hal yang sangat diyakini sering sekali mahasiswa atau pelajar di sekolah melakukan hal tersebut ketika sedang ujian. Mencontek ini termasuk ke dalam korupsi kecil karena tindakan ini merugikan banyak pihak seperti diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sebab mencontek termasuk tindakan kejahatan penipuan. Adapun penyebab dari korupsi ini adalah penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Nah, pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor tersebut. Tindakan korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Korupsi ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti pemerintah, sekolah, tempat kerja, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu di dalam pendidikan anti korupsi ada juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini yang pertama ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Selain itu, prinsip dari anti korupsi ini yang pertama ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Selanjutnya yaitu seberapa pentingnya sih pendidikan anti korupsi bagi seorang mahasiswa? Nah, pendidikan anti korupsi bagi seorang mahasiswa yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter dan juga integritas generasi muda. Contohnya seperti membangun kesadaran akan bahaya korupsi. Maksudnya itu, pendidikan anti korupsi juga membantu mahasiswa untuk memahami bahaya korupsi bagi masyarakat, negara, dan pembangunan. Dengan ini, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu membentuk karakter integritas. Pendidikan anti korupsi membantu mahasiswa untuk memperkuat karakter integritas
jujur, dan etika dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga penting untuk menciptakan pemimpin masa depan yang bersih dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, mahasiswa didorong untuk aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mereka juga dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan sekitar mereka. Yang keempat yaitu menumbuhkan sikap kritis dan analitis. Pendidikan anti korupsi membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap kritis dan analitis terhadap berbagai situasi yang berpotensi korupsi. Mereka juga diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi juga melakukan evaluasi yang mendalam. Yang kelima yaitu membentuk pemimpin yang berkualitas. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan anti korupsi cenderung memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik. Mereka mampu memimpin dengan teladan, integritas, dan kejujuran sehingga membawa perubahan positif di dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bukan hanya tentang memahami hukum dan peraturan terkait korupsi, tetapi juga tentang membentuk karakter, nilai, dan sikap yang mendorong terciptanya lingkungan yang bebas dari korupsi. Materi terakhir yaitu tentang contoh penerapan pendidikan anti korupsi pada bidang pendidikan. Nah, pendidikan anti korupsi dalam bidang pendidikan ini memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk sikap integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan pendidikan anti korupsi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran tentang etika dan integritas. Maksudnya, sekolah dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program pembelajaran khusus yang menekankan pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengembangan kode etik. Institusi pendidikan dapat mengembangkan dan menerapkan kode etik bagi seluruh anggota komunitas pendidikan, termasuk siswa, guru, dan staf. Kode etik ini dapat mengatur perilaku yang dilarang, sanksi bagi pelanggar, dan mekanisme pelaporan untuk korupsi atau tindakan tidak etis. Yang ketiga, pelatihan dan workshop anti korupsi. Mengadakan pelatihan dan workshop anti korupsi untuk guru, staf, dan siswa dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang praktik korupsi, cara pencegahannya, serta peran masing-masing individu dalam mencegah korupsi. Yang keempat yaitu mengintegrasikan materi anti korupsi dalam kurikulum. Maksudnya, materi tentang anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini juga dapat dilakukan melalui mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, sejarah, atau bahasa Indonesia yang memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan anti korupsi. Yang terakhir yaitu pengawasan dan monitoring. Institusi pendidikan dapat melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan. Membangun mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya juga penting untuk mendorong pelaporan dan transparan. Dengan ini, menerapkan bahwa pendidikan anti korupsi dalam bidang pendidikan diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang bersih, adil, dan berintegritas, serta membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi akan bahaya korupsi dan komitmen untuk